Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, dampak kekeringan pertumbuhan tanaman padi di Lamongan tidak maksimal. Bahkan hektaran tanaman padi berusia 1 bulan terancam mati. Untuk menghindari kerugian, sebagian padi terpaksa dipanen lebih awal untuk digunakan sebagai pakan ternak. Sudah 2 bulan terakhir ini, hujan tidak turun di areal persawahan Desa Tanggungan, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Padahal sekitar 50 hektar sawah mengandalkan hujan. Ditambah irigasi saluran air juga mengalami kekeringan. Dengan kondisi tersebut, sebagian tanaman padi yang berusia 1 bulan terancam mati. Bahkan tanah sawah mulai retak-retak karena kekurangan air. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, sebagian padi yang terancam mati terpaksa dipanen lebih awal untuk digunakan sebagai pakan ternak. Gimana, Pak? Ya, eman, Pak. Iya, masih bisa digunakan ya? Masih bisa ini, ya sedikit-sedikit. Meskipun nggak maksimal gitu ya? Iya, nggak maksimal panennya itu. Iya. Rata-rata orang sini gagal panen, Pak? Ya rata-rata, tapi yang sebelahnya desa sana itu masih ada, tapi ya gitu, Pak. Sumur, air dari sumur. Oh gitu ya? Pokoknya yang ini desa sini gagal total, Pak. Gagal Ini total, ya? sisanya. Bisa gitu ya? Iya. Kok sampai gagal panen, Pak? Maru panjang ngatasi tada udan apa? Tada udan. Petani berharap pemerintah menormalisasi waduk yang dekat dengan areal persawahan, agar waduk tersebut bisa menampung air dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian saat musim kemarau. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, mobil di Banyuwangi ludes terbakar saat diparkir di dalam garasi rumah. Kejadian ini membuat warga sekitar panik karena beberapa kali terdengar suara letupan. Diduga kebakaran akibat korsleting pada kelistrikan mobil. Mobil yang diparkir di garasi rumah Ali Wafa, 49 tahun, warga desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Banyuwangi, terbakar Senin siang. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik karena beberapa kali terdengar suara letupan. Warga dan perangkat desa setempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil. Api sempat merembet ke bangunan garasi semi permanen yang terbuat dari kayu. Namun beruntung, mobil di dalamnya sudah dipindahkan. Setelah mendapat laporan, 2 mobil damkar yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api. Diduga terbakarnya mobil akibat korsleting komponen kelistrikan mobil. Lumayan, saya saking bingungnya karena api itu cukup besar, saya bingung. Sampai hubungi kecamatan, saya cari nomornya, bingung. Akhirnya alhamdulillah setelah saya hubungi polsek langsung hubungi kecamatan. Terus datanglah pemadam tadi 2, alhamdulillah cepat. Ya tadi kalau apinya terus terang saya khawatir apa rumah yang sebelah itu yang kena. Karena lumayan besar dan kandangnya besar juga. Ya untung mobil yang sampingnya tadi sudah diselamatkan, ada yang nggak cepat keluar ya mungkin juga terbakar mungkin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material pemilik mobil mencapai 85 juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang kepala desa dan seorang perangkat desa di Lumajang ditangkap polisi karena dugaan kasus pungli pada tahapan pengurusan PTSL. Kedua tersangka meminta uang pembuatan akta tanah kepada para pengurus sertifikat tanah yang jumlahnya mencapai 72 juta rupiah. Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, berinisial GS, dibawa ke Mapores Lumajang bersama seorang perangkatnya berinisial IF. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi pada pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Modusnya, kedua tersangka meminta uang pengurusan akte tanah sebagai salah satu syarat PTSL. Padahal akte tanah tidak menjadi syarat utama pengurusan sertifikat gratis dari pemerintah tersebut. Penarikan uang pembuatan akta tanah bervariasi, tergantung luasnya. Setiap pemohon PTSL harus membayar antara 2 hingga 11 juta rupiah kepada pihak desa. Total keuntungan yang didapat kedua tersangka mencapai 72 juta rupiah.
Meski sudah menetapkan 2 tersangka, kemungkinan akan ada tambahan tersangka. Untuk Camat selaku PPATS sudah kita periksa selaku saksi ya. Nanti kita coba akan gelarkan bagaimana peran yang bersangkutan. Sekali lagi kemungkinan besar akan ada tersangka baru dari kasus ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak BPN tadi, bahwasanya ini bukan pungli di PTSL ya. Jadi PTSL-nya clear, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Tetapi mensrea atau niat jahat dari kepala desa dan perangkat serta dari beberapa pihak kecamatan yang melakukan pungutan dokumen untuk persyaratan pengurusan PTSL tersebut. Ya, artinya kita secara masif ya bersama-sama dengan APH dari tahun lalu, dan ini bukan yang pertama kali. Dari tahun 2017 sudah digulirkan. Tentunya semua pemangku kepentingan harus paham dan mengerti. Nah, kalau tidak mau mengerti, apalagi tidak mau tahu, ya seperti ini. Ya, jadi kita harapkan ini menjadi atensi dan perhatian untuk disikapi secara bijak. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, komplotan pencuri susu kemasan nekat beraksi di toko swalayan di Trenggalek. Salah satu pelaku berhasil ditangkap oleh polisi. Barang bukti yang disita 19 susu kemasan berbeda merek. Komplotan pelaku nekat mencuri susu kemasan di swalayan di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pelakunya terdiri dari pria dan perempuan. Pencurian terungkap saat karyawan toko swalayan mendata barang yang hilang. Saat dicek, ternyata aksi para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk salah satu pelaku, Matnur, warga Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Komplotan ini diduga beraksi di beberapa toko swalayan atau minimarket. Barang curian kemudian dijual ke Jakarta dengan harga miring. Misalnya susu kemasan 800 gram yang harga normalnya Rp190.000 dijual Rp100.000 saja. Yang pertama tanggal 14, tanggal 15, kemudian tanggal 23 pada saat ketangkapnya. Dan tanggal 14 tanggal 15 ini modusnya sama. Mereka berkelompok datang, kemudian masuk ke swalayan, ngambil, disembunyikan di balik baju dan mereka kabur seperti itu. Nah, jualnya dijual berapa Pak? Kemudian jualnya lewat langsung pembeli dengan penjual atau lewat online? Menurut itu dikirim paket langsung, enggak online, langsung. Berarti ada yang mesen? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Jadi dijualnya tidak melalui online, rekan-rekan sekalian. Ini dijual langsung, tetapi penjualannya dikirim melalui paket. Gitu ya? Dari tangan Matnur, polisi menyita belasan kemasan susu berbeda merek, uang hasil curian dan 1 unit mobil operasional. Polisi kini masih memburu 2 wanita komplotan. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Budidaya tanaman selada banyak dilakukan petani di tanah dengan lahan pertanian yang terbuka. Nah, di Jombang ada seorang pria yang memiliki terobosan baru menanam selada dengan sistem hidroponik dalam greenhouse. Dalam sebulan, pria itu bisa memanen selada 2 kali dengan penghasilan Rp7 juta sekali panen. Adalah Jakub Deki Sebayang, warga desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang menerapkan budidaya selada dengan sistem pertanian hidroponik dalam ruang inkubasi alias greenhouse. Usaha ini dimulai Jakub sejak tahun 2017 silam. Keterbatasan lahan tak membuat pria 40 tahun itu menyerah. Ia kemudian membuat ruang inkubasi di pekarangan belakang rumahnya dengan dinding dan atap plastik serta rangka bambu. Di dalam ruangan itu, Jakub membangun instalasi pipa dan sistem pengairan untuk menanam selada dengan pola hidroponik. Ketekunan Jakub membuahkan hasil.
Dalam sebulan, ia bisa memanen 2 kali selada hidroponik dengan berat total 2 kuintal dan penghasilan 7 juta rupiah sekali panen. Pola tanam selada yang hanya menggunakan pupuk organik tanpa bahan kimia maupun insektisida membuat hasil panen sayuran lebih bersih dan higienis. Pertama saya membangun ini, banyak orang itu ingin bertani terkendala oleh lahan. Seperti itu. Jadi saya melihat-lihat sistem pertanian modern, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba sistem hidroponik dengan sistem NFT. Untuk perawatannya kita hanya cek untuk kepekatan air, kepekatan vitamin dalam airnya. Untuk saat ini panennya pada standarnya 1 bulan sekali, cuma ini saya mainkan untuk gelombang, jadi per 2 minggu sekali kita panen. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal di sekitar tempat tinggalnya, selada hidroponik itu diminati warga di wilayah Kabupaten Jombang, Surabaya, dan sekitarnya. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, koleksi satwa di Kebun Binatang Surabaya bertambah dengan kelahiran 2 ekor bayi singa Afrika. 2 bayi singa berjenis kelamin jantan dan betina itu masih dalam pengawasan dan perawatan khusus pihak pengelola KBS. 2 bayi singa Afrika berkelamin jantan dan betina telah lahir di Kebun Binatang Surabaya. Keduanya lahir dari pasangan singa jantan bernama Upin dan induk dewasa bernama Seruni. Dengan lahirnya 2 bayi singa Afrika tersebut, maka Kebun Binatang Surabaya memiliki koleksi 5 ekor singa Afrika. Direktur Kebun Binatang Surabaya, Hoirul Anwar, mengatakan kedua bayi singa Afrika tersebut diberi nama Bima untuk singa jantan, sedangkan bayi singa betina bernama Dona. Saat ini kondisi keduanya sangat sehat, namun masih dalam pantauan intensif pawang serta dokter hewan Kebun Binatang Surabaya. Kelahiran 2 anak singa, betina dan jantan ini merupakan hasil breeding sukses dari singa yang kita mendapatkan dari kerjasama dengan Jatim Pak. Sehingga 2 anak singa ini juga sudah saya beri nama. Yang jantan namanya Bima, ya, yang betina namanya Dona. Ya. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim konservasinya KBS, karena memang singa kita itu dalam posisi kemarin itu sudah tua semua, ya. Kemudian dapat fresh blood dari Jatim Park, kita optimalkan, dan alhamdulillah hanya dalam jangka waktu lebih kurang 1 tahun ya, itu sudah bisa menghasilkan hasil breeding 2 anak singa. Jika kesehatannya prima dan stabil, kedua anak singa Afrika itu sudah bisa dipamerkan kepada masyarakat bulan depan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melody Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.